tentang tema hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau Anda menyebut dirimu adalah anak Tuhan, pastikan hidupmu dipimpin oleh Roh Tuhan. Tahukah Anda bahwa salah satu tujuan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita di dalam Yohanes 16 ayat 13 adalah tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dikatakan roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya roh Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang benar. Dan dikatakan juga bahwa ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memberitakan kepada kita tentang hal-hal yang akan ada di masa depan. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan keputusan apa yang harus kita ambil? Itu adalah fungsi Roh Kudus di dalam hidup kita. Setiap orang percaya yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya harusnya hidup dipimpin oleh Roh Allah, termasuk dalam mengambil keputusan apa yang benar. Bergantunglah kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Karena untuk itulah Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, saya percaya kita akan menang menghadapi semua masalah. Karena Roh Kudus di dalam batin kita akan memimpin kita untuk kita mengerti apa yang benar. Anda tidak perlu lagi konseling ke sana dan ke sini dan bertanya kepada orang lain untuk mengambil keputusan dalam hidupmu. Kalau engkau belajar dipimpin oleh Roh Allah, karena Roh Allah yang akan memberi kita hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Dan Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita supaya kita tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya tidak tahu dengan hidup Anda, apakah Anda mengandalkan Tuhan untuk masa depan. Tujuan Roh Kudus diberikan adalah untuk memberitakan tentang hal-hal yang akan datang. Seharusnya di dalam merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, kita selalu melibatkan Roh Kudus. Kita harusnya selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Saya membiasakan diri untuk selalu minta tuntunan Roh Kudus di dalam hidup saya dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting dalam hidup, khususnya untuk tangan pengharapan. Mari belajar salah satu tokoh di Alkitab yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan tentang hal-hal yang akan datang. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nabi Nuh belum pernah lihat banjir. Tapi ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh bahwa Tuhan akan melenyapkan semua makhluk hidup yang ada di bumi dan Nabi Nuh harus membangun sebuah bahtera, karena iman Nabi Nuh taat melakukan apa yang Tuhan suruh dan ketaatannya menyelamatkan keluarganya. Kita tidak tahu apa yang akan ada di masa depan. Kita tidak tahu tentang rencana Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita supaya Roh Tuhan membimbing kita untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nuh taat meskipun dia disuruh Tuhan untuk membangun sesuatu yang tidak pasti, sesuatu
sesuatu yang belum kelihatan. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan itu membutuhkan ketaatan. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tahukah Anda bahwa ketaatan kita kepada pimpinan Roh Allah akan menyelamatkan keluarga kita? Saya tidak pernah menyangka COVID-19 akan datang melanda dunia. Saya yakin tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ketika Tuhan mulai menggerakkan hati saya di akhir bulan-bulan terakhir tahun 2019 untuk memulai pelayanan online, saya sampaikan kepada tim kami dan juga suami saya bahwa kami harus mulai fokus serius membangun pelayanan online. Saya sampaikan bahwa mungkin tahun 2021 saya sudah mulai berhenti khotbah keliling dan hanya akan fokus untuk cyber church. Itu kata yang saya berikan waktu itu. Saya bilang sama Jojo, beri saya kesempatan untuk membangun platform pelayanan online. Saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tetapi begitu kuat di dalam hati saya, Tuhan menuntun saya untuk memprioritaskan waktu saya untuk keluarga, dan yang kedua untuk fokus kepada pelayanan online. Ketika COVID-19 melanda dan tiba-tiba gereja-gereja tidak bisa lagi melakukan ibadah dan pelayanan kami, saya dan suami saya, yang dimana kami hidup dari pelayanan itu dan juga menghidupi Tangan Pengharapan, tiba-tiba terhenti begitu saja. Kami sempat terkejut dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Lalu yang saya kagum sama Tuhan, Tuhan telah menolong kami mempersiapkan pelayanan online jauh sebelum COVID-19 datang. Sehingga ketika semua pelayanan dibatalkan dan saya sama Jojo tidak bisa membawa kaos Tangan Pengharapan kemana-mana, kami tertolong karena platform ibadah online yang telah mulai kami bangun Mei 2019. Saya sangat kagum dengan pekerjaan Tuhan karena dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, platform YouTube saya dipakai Tuhan untuk menjadi bahtera yang menyelamatkan keluarga kami dan pelayanan Tangan Pengharapan. Pentingnya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan benar-benar ketaatan kita kepada pimpinan Roh Allah sungguh-sungguh menyelamatkan tidak hanya hidup kita, tapi juga keluarga kita. Nabi Nuh taat kepada Tuhan ketika ia harus membangun sebuah bahtera di atas daratan karena banjir belum datang. Sementara Nabi Nuh membangun bahtera selama 400 tahun, orang-orang yang lewat itu mengolok-ngolok dia karena tidak ada banjir, tidak ada air, tapi Nabi Nuh membangun bahtera dan orang-orang mengolok-ngolok dia sambil berkata mungkin, apa yang kamu bangun? Untuk apa? Mereka tidak mengerti, tapi Nuh tetap taat kepada Allah. Harga bayar dari ketaatan kita kepada Allah mungkin ejekan dari orang-orang yang tidak mengerti apa yang sedang kita bangun. Orang-orang mungkin akan mengolok-olok kita. Dan juga mungkin ada di antara mereka yang berkata bahwa kita mungkin gila. Waktu saya dan Jojo taat kepada panggilan Tuhan untuk kembali ke Indonesia Januari 2006, orang-orang yang tahu bagaimana kehidupan kami di Australia, keluarga besar kami, orang tua saya, tidak bisa menerima keputusan kami untuk pulang ke Indonesia karena dianggap tidak masuk akal. Kami sudah hidup mapan, tapi mau meninggalkan hidup yang begitu mapan begitu saja untuk kembali ke Indonesia untuk sesuatu yang tidak jelas ke depannya.
secara begitu nyata. Henny selamatkan generasi. Dan saya hanya minta supaya Tuhan menjamah hati suami saya supaya Jojo mau pulang ke Indonesia. Dan Anda tahu dari beberapa khotbah saya bahwa Tuhan menggerakkan Jojo untuk mengambil keputusan kami pulang ke Indonesia. Hari ini 14 tahun sudah lewat. Keadaan mungkin kelihatan jauh lebih jelas hari ini, dan banyak orang akan berkata, ya jelaslah kamu akan pulang untuk ini dan itu. Hei, bayangkan 14 tahun lalu belum ada tangan pengharapan, saya dan Jojo tidak punya pekerjaan, kami tidak tahu kami harus memulai pelayanan ini dari mana. Semuanya dimulai hanya dari satu kata, taat saja. Teman-teman pelayanan yang melihat saya mulai pergi ke pedalaman-pedalaman, menolong anak di Papua, menolong anak di NTT, kasih mereka makan. Suara-suara yang masuk adalah begini, ngapain kamu kasih mereka makan? Itu nggak akan menolong mereka keluar dari kemiskinan. Ngapain kamu nolong anak-anak di Papua? Ngapain kamu nolong anak-anak di NTT? Di Jakarta aja banyak orang miskin. Ejekan demi ejekan. Bahkan ada nada-nada sumbang, orang-orang yang menuduh kami pulang ke Indonesia bikin yayasan untuk cari uang. Wah, banyak sekali hinaan. Harga bayar dari ketaatan kita kepada Tuhan itu luar biasa. Penolakan, hinaan. Tapi Galatia 1 ayat 10 menjadi ayat andalan saya. Ada anggota keluarga yang sakit tapi sulit untuk ke rumah sakit. Atau mau tanya-tanya lebih lanjut seputar... Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya cuma taat sama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang memanggil kami, Dia setia. Dengar baik. Waktu Tuhan memimpin hidup kita, ketika Roh Tuhan mulai mengajar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita belum tentu mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dengan hidup kita.